Pendahuluan. Kantor sebagai sumber konsumsi energi dan limbah yang memperparah masalah lingkungan. Konsep eco-office untuk mengurangi dampak lingkungan dan menciptakan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Konsep eco-office berusaha menciptakan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam upaya mencapai tujuan keberlanjutan. Laporan Komisi Brundtland pada tahun 1987 menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam menghadapi masalah global, dan eco-office menjadi salah satu upaya untuk mencapai tujuan keberlanjutan tersebut. Perusahaan yang mengadopsi konsep eco-office dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan citra mereka sebagai perusahaan yang peduli lingkungan dan sosial. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengadopsi konsep eco-office, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keberlangsungan hidup planet kita dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Permasalahan dalam pelaksanaan eco-office di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Kesadaran masyarakat yang masih rendah. Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Masih banyak kantor atau lembaga yang belum menerapkan praktik eco-office secara optimal. Keterbatasan sumber daya. Provinsi NTT memiliki keterbatasan sumber daya, terutama air bersih dan listrik. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan eco-office, khususnya dalam hal penghematan energi dan air. Tidak adanya regulasi yang memadai. Masih belum terdapat regulasi yang memadai dalam pelaksanaan eco-office di Provinsi NTT. Regulasi yang ada belum memadai dalam memastikan pelaksanaan eco-office berjalan efektif dan efisien. Keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur yang kurang memadai juga menjadi kendala dalam pelaksanaan eco-office di Provinsi NTT. Kurangnya fasilitas seperti tempat daur ulang, transportasi umum yang ramah lingkungan, dan jaringan internet yang stabil menjadi hambatan dalam penerapan praktik eco-office. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan eco-office juga menjadi kendala dalam Provinsi NTT. Hal ini dapat diatasi melalui penyuluhan dan pelatihan bagi karyawan dan masyarakat secara umum mengenai praktik eco-office yang dapat dilakukan di lingkungan kerja maupun di rumah. Tujuan penulisan. Memberikan pemahaman tentang konsep eco-office. Membahas strategi pengelolaan kantor yang ramah lingkungan. Menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh dari eco-office. Membahas tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan eco-office. Menginspirasi pembaca untuk mengadopsi eco-office dalam aktivitas kantor mereka.